Shalom, Shalom, Soteria, Soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan spesial ini, Healing and Deliverance Ministry, HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan ya. Puji Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman-Nya, memberitakan Injil, memberikan kesaksian bahwa Dia Allah kita yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus tetap bekerja di dalam pelayanan HDM ini sampai hari ini. Oh haleluya, terima kasih ya, lewat YouTube saudara, online ya, tidak onsite saudara, tapi Roh Kudus kan berembus menembus batas ya. Saya tetap dalam bingkai besar saya ada firman, doa dan pengurapan. Ada pengurapan saudara, karena itu yang sudah diperintahkan saya. Kalau tidak diperintahkan ya tidak saudara ya. Jadi dasarnya saya adalah perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu ya dan amin. Mari saudara-saudara, saya pada Rabu ini mau menyampaikan dengan khotbah saya dengan tema, apakah bersaksi itu perintah Tuhan? Nah, bersaksi ya. Ya puji Tuhan, di dalam pelayanan HDM ini kan banyak sekali ya kesaksian-kesaksian ya, yang dibukukan ada, dan sampai sekarang ya terus ada terus saudara-saudara ya, lewat pelayanan ini saudara-saudara ya. Dan saya selalu kan kalau ada kesaksian ya bersaksilah. Lalu apakah bersaksi itu perintah Tuhan ya? Kalau itu perintah Tuhan, tujuannya apa? Tapi sebelumnya mari kita lihat firman Tuhan, saudara. Apakah bersaksi itu perintah Tuhan atau keinginan kita sendiri? Itulah ya. Mari, saudara, kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 8, ayat 38 dan ayat 39. Itu kalau saudara melihat judul daripada pembacaan firman Tuhan ini kan di dalam pasal 8, Injil Lukas pasal 8 mulai ayat 26, itu judulnya kan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, tapi saya tidak baca semua, tapi saya membaca ini saudara, karena judul saya adalah apakah bersaksi itu perintah Tuhan atau tidak, gitulah ya. Kita lihat ya, Injil Lukas pasal 38 ayat 39 begini. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertainya. Tadi kan judulnya kan mengenai Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, dari Gerasa saudara. Nah ini setannya sudah diusir saudara. Ya setannya sudah diusir, dia dirasuk setan ya. Itu sudah diusir oleh Yesus. Nah setelah dia mengalami itu, dia ingin supaya bisa mengikuti Yesus. Tapi ya 38b mengatakan begini, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lalu saudara, orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Haleluya, terjawab saya. Tapi sebelum ini saya menyampaikan ini saudara, coba kita baca dulu di Mazmur ya. Mazmur 105 ayat 2 begini saudara. Mazmur 105 ayat 2 begini. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya, amin ya. Puji Tuhan. Ini saudara terjawab. Jadi saudara-saudara, bersaksi itu perintah Tuhan. Kalau saudara bersaksi itu menjalankan perintah Tuhan loh. Penting lah ini saudara. Loh, Pak bersaksi itu kan susah loh.
Nggak susah, nggak perlu sekolah Alkitab, saudara, nggak perlu. Yang penting saudara sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Tinggal menceritakan saja, gampang dah. Apa yang kau alami, tidak perlu ditambah-tambahi, wah nanti cerita secara dramatis gitu ya. Biasa saja, apa yang saudara alami, kita alami. Ya, saya alami. Ceritakan, ya, saksikan. Itu perintah Tuhan kok. Loh ini loh, heran loh ini ya. Orang ini kan cuma diperintahkan Tuhan itu untuk pulang ke rumah, ya, menceritakan kepada keluarganya. Tapi yang dilakukan tidak itu saja, sakampung, ya, sekampung loh ini loh. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota, tidak kampung, saudara, seluruh kota ya. Dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tahu ya, apa yang Yesus Tuhan kita perbuat atas diri kita, saudara dan saya. Saudara mendapatkan apa? Kemurahan apa? Entah dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Loh, ada yang menyaksikan kok rumah tangganya, api dijamah Roh Kudus, saudara, jadi baik kembali. Loh, itu ada loh, ada kok. Ya, sudah dengar kesaksiannya, disampaikan loh, ndak canggung-canggung, sampaikan. Saya kan melayani ini berkali-kali, warga, ya, menceritakan bagaimana keluarga rumah tangga yang berantakan itulah dijamah, dilawat oleh Roh Kudus, dipersatukan kembali, diceritakan. Kalau itu kan riskan, tapi ada yang mau terang-terangan berdua. Ada beberapa ada disaksikan di HDM kan, sampai sekarang saudara, ada saya ngelayani kemana saja, berapa Rebu yang lalu ya, berapa Rebu yang lalu ya, luar negeri ada, luar kota, Semarang sendiri, luar pulau ada. Betapa hebatnya ya, loh, bersaksi mudah kok, nggak usah sekolah, ceritakan saja apa yang terjadi. Mungkin mengalami masalah soal ekonomi, keuangan, apalagi zaman-zaman sulit ini, bagaimana Tuhan bekerja. Loh, 5 roti 2 ekor ikan, saudara, luar biasa, ya toh? Luar biasa. Ya, ketika kita di tengah krisis, ketika itu Petrus dan semua kawan-kawannya dan saudara-saudaranya itu penjala ikan nelayan, ya toh? Menjala tidak dapat apa-apa, ya, semalam-malaman. Tapi ada Yesus. Itu ya, mengenai ekonomi luar biasa kan. Tebarkanlah jalanmu sebelah kanan, taat. Ceritakan saudara-saudara ini, ya toh, ceritakan itu buahnya ikan yang masuk di tengah siang hari bolong. Nah, itu yang tidak mungkin jadi mungkin. Di tengah krisis itu loh, sekarang seperti ini loh ya, masih tetap ada. Karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus yang berdaulat, sumber berkatnya, oleh Roh-Nya yang kudus bekerja atas saudara saya. Diberkati pekerjaanmu di tengah-tengah krisis ini. Percaya, diberkati. Katakan lewat lidah bibir kita, profetik perkataan Nabi, saudara, profetik. Diberkati hidupku, diberkati rumah tanggaku, diberkati pekerjaanku. Sakit penyakit, hopeless, jamah Roh Kudus, dijamah, disembuhkan, diceritakan. Apa sakitnya, apa saja saudara, banyak. Sakit karena medis, sakit karena terikat oleh kuasa gelap, kan ada banyak hal terjadi, saudara, sampai masalah kepelepasan dan pemulihan. Ceritakan, buktikan, masyurkan, percakapkanlah. Luar biasa, saudara. Loh, tujuannya itu apa? Kesaksian itu loh, saudara, itu perintah Tuhan kok. Tujuannya, saudara-saudara, ya, yang pertama, supaya nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, dimasyurkan lewat kesaksianmu itu. Saya sampaikan karya pekerjaan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk memuliakan, memasyurkan nama Tuhan Yesus, saudara sudah memberitakan Injil.
lewat kesaksianmu sendiri. Atau tengah keluargamu, apa saja tadi sudah saya sampaikan. Ada masalah rumah tangga keluarga, ada masalah ekonomi keuangan, ada masalah sakit penyakit, ada masalah kelepasan. Wah, macam-macam saudara-saudara, ya. Apalagi saudara, kesaksian ini loh ya, untuk membuktikan kasih kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang sekarang dinyatakan oleh Roh-Nya, Roh Kudus Sang Parakletos itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya, sampai detik ini ada, bisa lewat hembusan Roh Kudus, saudara. Luar biasa loh, benar saudara, untuk menyaksikan bahwa kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Ya, saudara melihat di dalam sana kitab, dalam surat Ibrani ya, Ibrani 3 pasal 13 ayat 8 itu kan. Terus lainnya saudara, untuk menguatkan yang lainnya. Jadi saudara, ketika saudara memberitakan kesaksian, apa yang sudah diperbuat Tuhan atas saya dan saudara-saudara saksikan, itu dapat menguatkan. Lah, saya buat buku itu, wah itu banyak menguatkan orang loh. Banyak sekali, di mana-mana. Tidak mana, wah ribuan. Cetaknya tiap buku judulnya, tiap judul buku, satu buku kita judul itu membuat 5.000 buku loh. Coba bayangin, itu bisa dipinjamkan ke orang-orang bacakan. Wah, untuk menguatkan yang lainnya dalam kondisi mulai lemah iman. Bahkan orang yang belum mengenal Yesus jadi mengenal Yesus. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini yang semakin jahat, hari-hari ini semakin jahat. Apalagi saudara-saudara, kesaksian saya dan saudara kalau sudah bersaksi untuk membuktikan bahwa firman-Nya, perkataannya Yesus Kristus Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Wah, luar biasa saudara. Beri kemuliaan Dia saudara. Namanya yang maha dahsyat, Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh-Nya yang Maha Kudus bekerja sampai detik ini saudara. Tidak pernah berubah. Itu kalau saudara bersaksi, menjalankan perintah Tuhan. Itu tujuannya. Saudara dan saya bersaksi kepada Tuhan, kepada banyak orang, menceritakan kebesaran namanya dengan benar, tidak ditambah-tambah, tidak dikarang-karang sendiri. Apa adanya, saudara dan saya hidupnya diberkati. Karena sudah memberitakan nama Dia dan Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Karena Roh Kudus itulah yang mengingatkan setiap perintah, setiap firman Yesus yang sudah tercatat maupun belum tercatat disampaikan lewat kesaksian. Nggak usah belajar kok, gampang. Apa kesaksian kita? Saudara sekarang nggak usah, kan mungkin di onsite ya di gereja mungkin ada malu-malu begini loh. Tapi sekarang kan hanya lewat tulisan. Kirim WA, saya sharekan saudara-saudara. Ya, saudara bersaksi. Ya tadi itu tujuannya saudara-saudara. Yang penting untuk memuliakan, untuk mengagungkan, untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika kita masih dalam dunia ini. Haleluya, kemarin saya sudah menyampaikan tema saya, kepastian masuk surga, saudara. Ya, kita jaga, kita rawat iman percaya kita, saudara-saudara. Ya, mari saudara-saudara, ya, yang mau bersaksi, bersaksilah. Ketika saudara bersaksi, tidak perlu pakai nama ada yang pakai nama boleh. Tidak masalah, tidak pakai nama tidak apa-apa. Yang penting nama Dia, Tuhan Yesus Kristus,
ditinggikan, dimasyurkan, diagungkan, ya bersyukur, terima kasih dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, di dalam ekonomi keuangan, di dalam kesehatan, di dalam masalah hal-hal apa yang lain-lain, saudara-saudara. Tuhan dapat merubah yang tidak mungkin jadi mungkin, karena ketaatan saya dan saudara dijamin benar-benar oleh firman-Nya dan oleh karena Roh-Nya yang Maha Kudus sudah bekerja. Mari saudara-saudara, saya menggunakan pengurapan saudara-saudara. Ya, yang mau ngikuti boleh, yang enggak apa-apa ya. Ya, ceritanya mengenai pengurapan, kalau saya pengertian saya ini pengurapan ya, yang saya tahu ya pengurapan itu ya diurapi dengan apa? Ada sarananya saudara-saudara. Tapi kan ada juga bilang tidak ada sarananya juga bisa. Ya tidak apa-apa. Tapi waktu itu saya juga tidak pakai sarana, saudara. Tahun 2001 saya jelaskan ya, 2003 sampai 2010 itu ya oke-oke aja, ya lewat apa? Firman, lewat pujian, lewat doa, ya itu tidak ada apa-apa, sarana apapun tidak ada, sama sekali tidak ada. Cuma firman, pujian dan doa. Tapi setelah di ADM, di Pringgading 24 itu belakang ya, yang belakang itu dibangun semi permanen sampai tidak cukup pakai tenda lagi, saudara. bongkar pasang. Nah di saat itulah Tuhan berbicara supaya saya memberikan pengurapan. Saya pikir ya sudah pengurapan apa? Saya pikir tidak pakai apa-apa, Tuhan pakai minyak. Tapi Tuhan bilang minyak itu jangan ada alkoholnya. Terus yang terpenting, dan minyak itu harus kamu kuduskan dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Supaya apa Tuhan? Supaya umatku menjadi kuat dan menang. Saya tidak tahu, tapi begitu itu keluar, orang yang datang luar biasa. Dan sampai detik ini itu sampai kepada masalah COVID terus sampai sekarang ini kan kesulitan semakin bertambah. Kita butuh, ya mungkin tidak ada pakai itu tidak apa-apa, silakan aja, karena saya diperintah ya. Kalau sudah diperintahkan, tadi saya tidak, tahun 2003 sampai 2010, karena diperintah, mulai awal Februari 2011 sampai sekarang, Tuhan belum cabut. Loh, saya malah seneng kok tidak pakai apa-apa kok, tapi kalau perintah Tuhan, berani enggak? Saya tidak berani saudara kalau melanggar, saya sudah berkali-kali mendapatkan perintah Tuhan, bukan itu saja, banyak saudara-saudara, mengenai penyembahan apa, ya silakan aja lah ya. Tidak apa-apa, silakan. Ya, tapi Tuhanlah yang memerintah. Dan saya katakan, kalau Tuhan yang punya perintah, ya, tidak akan sia-sia. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena perintah Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu kekal, ya dan amin. Nah, ini saudara. Mari saudara-saudara, saudara mendapatkan apa dari Tuhan? Bersaksilah. Ya, terus saudara kalau bersaksi jangan terus selanjutnya beres-beres oke semua. Loh, enggak. Kita hidup dalam dunia ada pergumulan hidup. Hati-hati, tetap yang penting kita tetap menjaga ya kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dijaga, dirawat, dan Roh Kudus yang sudah hadir di dalam diri saya dan saudara, dan dia dikatakan ada dalam hati. Dan kalau saya katakan Roh Kudus itu, Roh Allah, Roh Tuhan, itu sudah dalam hati kita, bersama dengan roh manusia kita menjadi satu roh. Ini bukan sekedar melekat loh saudara, tapi berdiam di dalammu. Berdiam di dalammu, menyatu, satu roh. Dan dia yang sepenuhnya memerintah atas kehidupan kita saat kita masih dalam dunia ini. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita sama-sama yang kedapatan percaya, setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus,
diangkat. Dan saat itu Roh Kudus selesai. Karena kita sudah bersama Bapa di surga, bersama Tuhan Yesus di surga, bersama-sama di dalam rumahnya yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kalau saudara punya minyak yang belum dikuduskan dari tempat ini, mau saya kuduskan ya. Bapak gitulah ya. Bapa, Engkaulah yang memberikan perintah kepada hamba. Dan sampai detik ini hamba menjalankan perintah itu. Ya, hamba menjalankan. Karena itu perintah-Mu Tuhan. Kecuali Engkau sudah mencabutnya, tapi karena Engkau belum mencabut Tuhan. Sekarang hamba pakai itu Tuhan. Untuk hamba sendiri juga mengurapi, juga kepada mereka yang mau memakai pengurapan itu Tuhan, ada minyak yang belum dikuduskan. Dari tempat itu Tuhan, hembuskan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak-minyak itu yang belum dikuduskan, sekarang menjadi kudus oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja atas minyak itu, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara urapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan apa yang saya butuhkan. Ya, ada masalah di dalam keluarga rumah tangga, ada dalam masalah ekonomi keuangan, ada masalah dalam kesehatan, ada masalah ikatan-ikatan roh jahat, dan hal-hal yang lain yang saudara butuhkan. Engkau yang paling tahu. Sekarang berembuslah Roh Kudus, melawan menjamah mereka sesuai kebutuhan mereka. Dalam keluarga rumah tangganya, hembusi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus atas mereka. Kuatkan mereka supaya mereka tetap menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga keluarganya menjadi satu rukun utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan yang sekarang ini memang lagi sulit, tapi kami punya Engkau yang hidup, luar biasa. Engkau sumber berkat, turunkan Tuhan berkat-Mu. Buka Tuhan, bukan tingkap-tingkap langit saja, tapi bendungan langit Kau buka, curahkan berkat-Mu Tuhan atas mereka. Dan mereka merasa menikmati berkat yang serba cukup penuh limpah bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Kami terima berkat-berkat keluarga, rumah tangga, kesehatan, ekonomi, bahkan kesehatan kami Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat yang saat-saat ini sakit, baik di rumah sendiri, baik ada di rumah sakit, di ICU, bahkan ada di Semarang, kota Semarang, luar pulau, bahkan di luar negeri mendengar ini. Hembuskan Roh-Mu Tuhan, jamah segala penyakitnya, lepaskan, bebaskan mereka dari sakit penyakit itu. Ketika mereka sudah mengalami kesembuhan, Tuhan, mereka boleh menikmati anugerah-Mu yang besar, memuliakan Engkau, bersaksi Tuhan, di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat, ada keajaiban, karena Roh-Mu yang Maha Kudus sudah bekerja atas kami semua ini. Haleluya, jamah mereka, lawat Tuhan mereka yang menjual aset-asetnya Tuhan, yang mengalami kesulitan pada saat ini. Tuhan, Engkau bekerja atas mereka. Engkau penuh belas kasih pada mereka. Lawat mereka Tuhan, kirim pembeli, supaya aset mereka juga dibeli Tuhan, dengan harga yang baik yang datang daripada-Mu, sehingga mereka boleh bersuka cita, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mereka yang terlibat dalam hutang piutang, Tuhan tahu apa masalahnya. Tuhan tolong bukakan jalan, solusi, supaya mereka juga dapat dilepaskan dari hutang piutang ini. Roh hutang piutang itu patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus bekerja. Engkau yang punya berkat atas mereka Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya mereka. Dan banyak lagi Tuhan, mereka butuh kelepasan dari ikatan kuasa gelap. Demi nama Tuhan Yesus, dari tempat aku hembuskan kuasa Roh Kudus ini, menjamah, melepaskan, membebaskan, memulihkan orang-orang terikat itu. Seperti tadi Tuhan contohnya, orang yang terikat kuasa gelap di Gerasa itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat hembusan Roh Kudus bekerja, segala ikatan kuasa gelap yang mengikatmu, dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan, pergi engkau, keluar daripadanya, dan Roh Kudus bekerja sepenuhnya atas mereka. Jamah, apa yang butuhkan mereka Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu persis apa kebutuhan
mereka masing-masing. Tuhan lawat, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Puji Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama. Kami ingin terus Tuhan bersaksi sampai Tuhan datang. Haleluya, puji Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Soteria. Amin. Sampai berjumpa kembali secara Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Memberkati tubuh, jiwa, dan rohmu. Roh kita semua ini. Kita tunggu Tuhan. Kita tunggu kedatangan-Mu kehadiran kedua kali. Dan kami mohon, mampukan Roh Kudus kami. Untuk kami tetap tekun. Percaya. Setia. Taat. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.